Justin Bieber tiba-tiba perform mendadak di Las Vegas dan orang-orang pada seru, pada rame karena akhir-akhir ini Justin Bieber itu nggak kelihatan ke kamera, bahkan sampai ada konser atau perform lainnya. Jadi orang-orang kayak, wah, tiba-tiba ada Justin Bieber perform di Las Vegas, wah. Dan itu semua adalah fake, itu semua adalah prank, itu semua tidak benar. Karena yang perform ternyata bukan Justin Bieber, melainkan orang yang mirip Justin Bieber, dan satu klub dan mungkin dunia ketipu sama hal tersebut. Who is Dylan DeClones? Fake Justin Bieber dupes Vegas crowd at packed nightclub, leaving the internet in shock. Jadi ada orang yang namanya Dylan, dia itu mengimpersonate sebagai Justin Bieber dan berhasil meyakinkan sebuah klub di Las Vegas untuk perform sebagai Justin Bieber, dan orang-orang beneran juga ngira kalau dia Justin Bieber. Kok bisa terjadi? Kok bisa itu semua lolos? What's this going on? Apakah memang dia Justin Bieber atau gimana? Atau A French Justin Bieber impersonator Dylan DeClones fooled fans and staff at a top Las Vegas nightclub by staging a fake performance during a DJ set. The stunt went viral, leaving fans stunned and outraged. Jadi ada orang yang namanya Dylan DeClones. Dia ini orang dari Prancis sebenarnya, dan dia emang orang yang niatin dirinya untuk bisa menirukan gaya berpakaian, bernyanyi, berjalan, performance, bahkan sampai tatonya itu mirip dengan Justin Bieber. Dan suatu hari dia bersama timnya itu benar-benar berusaha untuk ngeprank atau niat atau mau bikin konten, masih belum clear tapi ini udah terjadi, untuk seakan-akan berpura-pura menjadi Justin Bieber dan perform di klub malam Las Vegas yang cukup terkenal dan cukup rame dan mungkin favorit banyak orang di sana. Dan berhasil, dan itu semua berhasil. On Saturday night, amidst the pulsing lights of XS, a man bearing uncanny resemblance of Bieber appeared on the stage mid-set with DJ Griffin. The DJ, believing it was the real deal, welcoming him to the DJ booth, and the imposter launched into lip-sync rendition of Bieber's classic amid booming cheers and pyrotechnics. The packed club erupted until it dawned on the staff that something was off. Jadi sebenarnya ceritanya gini, itu ya malam yang biasa sebenarnya, itu lagi ada set DJ gitu lah. Sorry nih, gue juga nggak terlalu main dunia malam, jadi gue ngebayangin ini dari experience yang gue inget ya. Jadi biasanya kalau klub-klub kita emang udah ada DJ gitu dan lain-lain, putar musik dan lain-lain. Dan kadang-kadang itu ada special performance atau surprise performance yang low-key sebenarnya direncanain atau juga low-key nggak direncanain. Iya, jadi kayak tiba-tiba ada gitu surprise guest, special guest dan lain-lain yang nggak dikasih tahu, itu juga ada gimikannya. Tapi untuk yang kali ini bener-bener nggak direncanain dan tiba-tiba gitu. Jadi si Dylan ini tuh pura-pura jadi Justin Bieber, masuk ke klub dan mengaku sebagai Justin Bieber dan diterima dengan klub. Dan yang tadi gue bilang bahwa ini lagi setnya si DJ Griffin, dan tiba-tiba mungkin Justin Bieber, biasanya kalau kayak gini biasanya ada timnya Justin Bieber bilang ke stage director atau yang bertugas di sana untuk bilang, Justin Bieber mau satu lagu gitu, gas nggak gitu, gratis bang gitu kan, Justin Bieber kasih gratis nih, gas gitu kan ya. Pasti si yang punya klub kalau itu bener Justin Bieber itu seneng banget kan, tanpa diundang, tanpa dibayar, dia mau perform satu gitu buat fansnya. Dan DJ juga biasanya mau gitu kalau misalnya hubungan mereka baik-baik aja gitu. Jadi kayak gas lah gitu loh. Makanya ini sebuah kesempatan yang bagus banget untuk berbagai macam belahan pihak. Sayangnya ini bukan Justin Bieber beneran. Tapi pertanyaannya gimana kok dia bisa yakinin orang-orang kalau dia Justin Bieber gitu? Maksudnya coba deh lihat foto yang ini nih. Gue bukan penggemar JB. Gue oke, lagu-lagu bagus dan lain-lain, tapi gue nggak yang ngefans banget. Tapi dari ngeliatnya aja ini bukan Justin Bieber gitu, kayak jauh dari Justin Bieber. Tapi apa yang bisa membuat orang-orang percaya kalau ini Justin Bieber? Ternyata ada semacam perencanaan yang matang dari prank ini semua gitu loh. How did the imposter even pull it off? This wasn't a one-off prank. It was meticulously executed caper. According to Complex, the impersonator Dylan DeClones and his advanced team orchestrated a multi-step plan. Jadi ini benar-benar direncanain dengan matang, nggak cuman asal ngeprank mirip doang. Jadi benar-benar ada perencanaannya dan diseriusin gitu loh. They lean into Bieber recent management shuffle, claiming to be new to the team to justify any confusion. Jadi emang udah ada isu bahwa manajemen Justin Bieber itu ada reshuffle, ada ganti-ganti orang. Jadi mungkin kalau lo tahu ya, di dunia entertainment ini orang kenal orang gitu loh. Jadi kayak gue gak pernah ngeliat lo di tim dan lain-lain, itu bakal ngaruh banget gitu loh. Tapi kebetulan memang ada kabar bahwa ada reshuffle dari Justin Bieber. Jadi kayak mereka bisa punya kedok kalau mereka ini emang orang-orang baru. Maka jadi kayak, oh ya gue gak kenal tapi kayaknya orang baru nih segala macem dan lain-lain. Jadi kayak memberikan ruang toleransi yang lumayan besar untuk membiarkan mereka masuk, padahal mereka bukan tim yang sebenarnya. The subdued, dark, and loud nightclub environment didn't help matters either, making verification tougher. It's no surprise that supposed Justin breeze
said, past the scrutiny. Even seasoned DJ Griffin, a classical trained musician, admit he fell for it. That's just how convincing the setup was. Jadi ya klub malam, gelap, berisik, rame, pakaiannya juga bling blang blang dan rame dan rusuh dan ya jadi cukup bisa baur gitu loh, apalagi kan selebriti banyak yang pakai kacamata buat nutupin matanya mungkin biar bisa ngebedain dan lain-lain gitu, atau mungkin pakai hal-hal yang lebih kamuflase lainnya. Plus juga si Justin Bieber kan terkenal juga sama tato-tatonya kan, si orang yang impersonate ini tato-tatonya juga serius miripin sama Justin Bieber. Jadi kayak lumayan pro dalam urusan kayak beginian dan bener-bener bisa berhasil ya mengkelabui lah security dan untuk verifikasi, tim verifikasi atau teman-teman yang bertanggung jawab gitu. Jadi kayak bisa lah kena kibul lah. Fans went full on believe mode. Patrons went absolutely wild. Videos flood social media showing club goers freaking out, phones in hand, trying to capture the unexpected performer. Jadi ya penonton juga mungkin bingung dan nggak ngerasa gitu ya. Maksudnya dari panggung kecil, jauh, rame, berisik, musik diputer, tapi dari tinggi badan, berpakaian, warna kulit, tato, mirip nih sama Justin Bieber aja. Justin Bieber bener nih, apalagi dikasih masuk ke panggung. Jadi orang udah kayak nggak mikir sejauh itulah jadinya, tapi ya keburu udah rekam, keburu udah happy. Dan seperti yang tadi gue bilang, mungkin kalau lo fans Justin Bieber lu kangen banget sama performance dia yang emang udah lama lagi nggak performs, lagi nggak tampil ke publik dan lain-lain. Jadi kayak rame nih, rusuh nih, dan bener-bener kayak pas ceria dan lain-lain, orang percaya. Dan akhirnya ya ramailah Justin Bieber palsu ini manggung. Jadi sebenarnya ya si Deck Close ini ya itu tuh bener-bener niatan hidupnya itu emang nge-impersonate si Justin Bieber. Bahkan tuh dia ada video TikTok yang dimana tuh dia nunjukin kalau dia bisa mirip banget sama Justin Bieber. Ini videonya. Dan di video tersebut, itu tuh ada komentar dari siapa? Dari Hailey Bieber alias istrinya sendiri. Bukan istrinya si impersonate, istrinya Justin Bieber yang bilang, I'm scared. Nunjukin bahwa semirip itu dia sama Justin Bieber. Tapi mungkin nuansanya buat bercanda gitu. Kayak, wih bisa mirip banget lu, bukan kayak nge-support atau apa gitu. Kayak nunjukin kayak ini cuma buat for fun dan lain-lain. Dan akhirnya dia bilang, I'm scared gitu loh. Tapi nggak bakal kepikiran mungkinnya bahwa apa ya, legitimasinya untuk sampai dia ngelakuin hal nggak bener kayak gini dan bener-bener sampai menipu banyak fans dan bahkan klubnya gitu. At the end, akhirnya klub sadar, dia ditendang dari klub, dikeluarin, bahkan di-ban seumur hidup dari klub untuk gak bisa masuk karena merasa tertipu, menipu para fans, menipu orang-orang di dalamnya dan lain-lainnya. Jadi ya kacau balau lah. Tapi apa yang dilakuin untuk ngeprank ya pranknya mau nggak mau mesti kita bilang berhasil, walaupun endingnya kurang smooth. Menurut kabar yang beredar, tim mereka itu tuh ya karena dikiranya Justin Bieber beneran gitu ya, jadi mereka tuh kayak makan, minum dan lain-lain di sana, nikmatin minum-minumannya dan santai-santai di sana itu ngabisin sekitar sampai 10.000 US dollar yang kalau di Indonesia ini itu segini. Gue nggak tahu apakah udah dibayar apa belum, apakah ditinggal kabur, tapi beberapa sumber dari Twitter gue bilang nggak dimasalahin, mungkin udah dibayar atau si klubnya udah nggak terlalu peduli, yang penting lu kabur dulu, lu cabut dulu sono daripada ngerusak nama baik klub, di-ban dulu pokoknya. Tapi either way banyak yang bilang kalau ini harmless dan buat seru-seruan. Banyak fans yang Justin Bieber juga bilang kayak begitu, tapi ada juga yang menolak kalau ini benar-benar disrespectful, nggak bener, nyakitin hati, karena banyak orang yang udah kangen sama Justin Bieber, lu malah jadi KW-annya dan manfaatin nama Justin Bieber untuk nipu orang. Sampai sekarang dari pihak Justin Bieber sendiri belum ada omongan, belum ada komentari, belum ada klarifikasi apapun. Jadi ya udah menghilang begitu aja. Kalau menurut gua ya jangan dilakuin sih, walaupun secara niatan bener-bener rapi dan cakep gitu mainnya, tapi endingnya juga tetap ditendang kan dari klub. Tentu saja jangan ditiru, apalagi mengatasnamakan orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan prank atau nggak benar. Jujur beberapa kali gue udah kena dalam hidup gue, orang namain tim Eno Bening lah, dari Eno Bening lah untuk nipu orang. Hati-hati. Dan ketika udah kena tipu, gue yang disuruh bantuin kan kayak apaan dah. Enggak lah, gue nggak setuju sama aksi-aksi kayak gini, ngebahayain orang dan ngerugiin orang lain. Mungkin lu lihat kayak wah keren. Iya ntar kalau lu yang jadi yang diribetin gitu, kayak kenapa gue mesti nanggung, gue gak ngapa-ngapain, gue lagi enak main PoE 2, tahu-tahu di ada apa. So ini juga jadi pengingat, hati-hati kalau kalian dihubungi sama orang yang ngaku Eno Bening. Nomor manajer gue cuma ada di yang di bio IG, yang lain dari itu nggak tahu siapa. Cek lagi sekali lagi, jangan langsung percaya. Dan ini bukan buat gue doang, yang lain-lain juga gitu kan. Kemarin juga sempat ada tuh yang katanya ini yang kasusnya lebih besar sih, jadi penipuan. Ya kalau yang iklan-iklan judol udah pasti bukan gue lah, lo tahu gue paling gak demen sama judol gitu. Yang ada juga tuh yang katanya mau ditelepon artis mesti isi pulsa dan lain-lain. Itu juga ada tuh kejadian tuh kemarin di TikTok dia pakai suara AI gitu. Terus kayak ya maaf ya anak-anak kecil, bocil-bocil daerah yang masih belum ngerti kalau itu tuh udah ada AI bisa ditipu gitu. Mereka seneng banget bisa ditelepon. Mereka untung masih ada kasir-kasir minimarket yang baik yang mau ngasih tahu gitu kalau ini penipuan deh dan lain-lain. Jadi ya I don't like this kind of thing. Tapi kalau menurut kalian bagaimana?
komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan yang terjadi di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu, jadi kalau kalian masih mau dengerin obrolan gue, cek channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Hati-hati penipuan. Ngapain pakai nama gue? Gue YouTuber kecil gue, yang gede-gede apa sih? Maksudnya jangan nipu sekalian. Jangan pakai nama gede juga, maksudnya kayak hati-hati ketipu.